Kang, bagaimana menyikapi kader NU yang dakwahnya menyalah-nyalahkan garis kanan? Baik, terima kasih teman-teman semua yang mempertanyakan tentang persoalan itu. Menurut saya bahwa saat-saat sekarang ini banyak kader NU ataupun tokoh NU yang dakwahnya menyalahkan golongan Islam garis kanan ya. Ini saya pikir orang NU sebenarnya harus dibedakan dan harus memahami pada Hitoh Nahdiyin. Hitoh Nahdiyin yang sudah digaungkan oleh para pendiri Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama itu sudah jelas ada 3 hitoh. Yang pertama Amaliyah, yang kedua Fikroh, yang ketiga Harokah. Nah, ini 3 hitoh ini harus jadi pegangan warga Nahdiyin atau tokoh dan kader-kader Nahdiyin yang ada di seluruh Republik Indonesia ini. Kemudian 3 hitoh ini dijabarkan dan sering digaungkan serta disampaikan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan di kalangan pengurus Nahdiyin sekarang juga banyak yang menyampaikan dari penjabaran 3 hitoh ini, yaitu yang masuk dalam 3 kategori ukhuwah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Watoniyah, dan yang ketiga ukhuwah Basyariyah. Nah, jadi merujuk pada persoalan pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat sekalian, bahwa kalau ada warga Nahdiyin, tokoh Nahdiyin yang dakwanya menyalah-nyalahkan golongan Islam garis keras, menurut saya ada benarnya, tetapi memang tidak sempurna. Karena nanti dakwanya tidak akan maksimal dan tidak akan bisa menjadi satu kesatuan. Walaupun memang semua punya banyak argumen dan punya dasar ataupun dalil ya. Tetapi kalau cara menyampaikan kepada umatnya kemudian tetap masih menyalahkan golongan Islam garis kanan, maka ini tidak berpatokan pada 3 ukhuwah tadi yang memang menjadi dasar dakwanya warga Nahdlatul Ulama. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama satu agama, persaudaraan satu muslim sesama muslim. Ini harus kita lakukan bareng-bareng, harus kita dawamkan, harus kita daungan. Ukhuwah Islamiyah sesama muslim, kita harus menghargai, kita harus menghormati. Tadi golongan Islam garis kanan yang sering dakwanya menyalah-nyalahkan kita, membid'ah-bid'ahkan amalia kita, kemudian menyudutkan dan mendiskreditkan kita. Karena mereka punya landasan, karena mereka punya dalil. Begitupun sebaliknya kita. Tapi kalau 2 kelompok ini terus berpegang teguh pada dalilnya masing-masing, maka orang Islam ini gak bakalan bersatu. Dan dalam Islam rahmatan lil alamin itu tidak dibenarkan pada persoalan itu. Maka kalau seandainya ada orang atau kader NU yang terus dakwanya berpegang pada persoalan itu, saya pikir belum mengikuti secara kamil atau sempurna pada rujukan Islam rahmatan lil alamin. Kalau mereka menyalah-nyalahkan kita, sebaiknya mereka kita rangkul, mereka kita ajak diskusi, mereka kita ajak berdialog, agar umat ini bisa menjadi satu kesatuan dan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena hanya perbedaan ini perbedaan yang tidak prinsip menurut saya. Yang sepanjang memang perbedaannya pada furu'iyah, maka ini tidak tidak prinsip. NU harus berposisi pada posisi tengah. Islam ahli sunnah wal jamaah ala an-nahdiyah ya,
Kemudian juga Mbah Hasim selaku pendiri Nahdlatul Ulama sudah mengatakan hubbul watan minal iman. Jadi kita bicara Allahu Akbar, kemudian juga kita bicara juga hubbul watan minal iman, mencintai negara itu sebagian daripada iman. Nah, ini menjadi posisi yang baik antara membangun agama, membangun jamiyah, sama juga membangun negara, itu sudah diperintahkan. Tapi kalau seandainya mereka kita salahkan juga, maka ini tidak terjadi ukhuwah Islamiyah. Nah, sebagai kader Nahdliyin, kalau seandainya ada seperti itu, menurut saya ini kurang sempurna ya dalam berdakwahnya. Masih ada catatan, karena NU harus di garis tengah untuk merajut ukhuwah Islamiyah agar bisa menjadi satu. Itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah watoniyah yang digaung-gaungkan oleh NU, bahwa ukhuwah antar bangsa, ukhuwah kebangsaan yang dilakukan itu, bagaimana cara merajut ukhuwah kebangsaan dari Sabang sampai Merauke, yang di dalam negara kita banyak suku, ras, bahasa dan lain sebagainya. Itu harus menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan oleh warga Nahdliyin. Termasuk juga bagaimana mempersatukan bangsa-bangsa yang terjadi konflik apa segala macam. Ketika ada satu bangsa dengan bangsa lain atau satu negara dengan yang lain ada konflik, nah NU ini masuk di dalamnya untuk menyatukan. Nah, contoh Israel Palestina, ini harus ada orang tokoh NU yang coba masuk pada kedua negara tersebut untuk mendamaikan. Karena saya yakin dalam perperangan yang sudah terjadi antara Palestina dengan Israel ini bukan malah menimbulkan perdamaian dan tidak ada manfaatnya menurut saya. Justru ini bahkan akan menjadi dendam kusumat antara kedua negara tersebut sampai akhir hayat, sampai kapanpun. Nah, NU sudah harusnya masuk ke arah situ untuk mendamaikan baik antar negara maupun berbagai macam suku, ras, dan budaya yang terjadi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ukhuwah basariyah. Yang ini memang ukhuwah basariyah ini persaudaraan sesama manusia. Ada orang Kristen di negara kita, ada orang Hindu, ada orang Budaya, ada orang Buddha dan lain sebagainya. Karena NU sudah menyampaikan doktrin itu, ukhuwah basariyah itu, sehingga NU juga harus merangkul semua suku, semua kebangsaan yang ada di dunia. Tidak boleh membenci, tidak boleh menyalahkan mereka, harus merangkul. Nah, kalau sudah memahami tentang ukhuwah Islamiyah tadi, seluruh warga Nahdliyin dan masuk dan melakukan ataupun mengimplementasikan apa yang sudah tertanam ajaran itu, saya yakin NU akan menjadi orang yang memang betul-betul utuh mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Persoalannya adalah orang NU sendiri kadang-kadang masih terus menyalahkan golongan Islam garis kanan, kadang-kadang sesama kader NU-nya juga menyalahkan, kadang-kadang juga berebut dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami oleh bersama-sama. Apalagi kalau seandainya yang ngucap itu benar-benar kader NU atau tokoh NU yang memang tokoh NU itu dihargai oleh banyak warga Nahdliyin. Wah, itu bukan malah menjadi menjadi persatuan dalam warga Nahdliyin atau persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu malah menjadi perpecahan. Nah, dari semua itu saya melihat ada kader NU yang menurut saya ini masuk dalam ranah politik, tapi beliau sudah melakukan itu. Kayak siapa? Contohnya kayak Gus Muhaimin, yang hari ini Gus Muhaimin sudah melakukan tiga hitoh tadi dan tiga ukhuwah tadi, ukhuwah basariyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Gus Muhaimin sudah melakukan komunikasi kerjasama antar bangsa untuk membangun Indonesia, untuk membangun negara yang diajak kerjasamanya dengan melalui jabatan sebagai politisinya, sebagai kenegarawannya.
Kemudian Gus Muhaimin sudah menyatukan kelompok yang memang hari ini kadang-kadang kelompok yang memang hari ini masih belum bisa menyatu, tapi dilakukan oleh Gus Muhaimin bisa menyatu dalam satu kepentingan untuk kemajuan dan kemaslahatan bangsa ini. Dan yang ketiga, Gus Muhaimin sepanjang karirnya dan sepanjang dia diberi amanah untuk menduduki jabatan, dia melakukan komunikasi kepada seluruh umat, kepada bangsa, kepada seluruh agama yang berbeda apa segala macam. Nah, contoh ini harus diikuti oleh semua kader Nahdien. Saya katakan jangan melihat walaupun itu tokoh NU atau kader NU, kalau ucapannya memecah belah, kalau ucapannya memprovokasi, bahkan mempropagandakan, saya hanya menghimbau ataupun bisa dikatakan sahabat-sahabat NU saya pikir sudah bisa menilai ucapan-ucapan orang mana yang baik, mana yang benar, mana yang pas dan mana yang cocok. Saat-saat ini kadang-kadang ketika di musim politik banyak mengeluarkan dalil-dalil, tapi yang jelas dalil ataupun ucapan yang baik dalam menyampaikan dakwah itu dengan ucapan dan tutur kata yang baik, dengan dakwah bilhal, dengan ucapan dan tutur kata yang baik, inilah harapan yang diinginkan oleh seluruh warga Nahdien, bahkan yang diinginkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita doakan mudah-mudahan warga Nahdien tidak menjadi provokator untuk memecah, atau warga Nahdien seolah-olah tutur katanya akan seolah-olah benar, tapi padahal itu propaganda dan memecah umat. Hilangkan itu. Terima kasih. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.